Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Pound Sacrifice. Film asal Amerika Serikat ini dirilis pada tahun 2014 lalu. Sedikit spoiler aja nih guys, film ini menceritakan kisah hidup sang legenda catur asal Amerika yang bernama Bobby Fischer. Film ini adalah perjalanan hidup Bobby ketika ia ingin menjadi seorang juara dunia. Ia lumayan banyak mendapatkan kesulitan dalam perjalanannya, dan juga pada tahun itu belum pernah ada orang Amerika yang bisa menjadi juara dunia di dalam pertandingan catur. Oke, daripada memperpanjang spoiler, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Bobby Fischer sedang mengecek sesuatu di dalam kamarnya. Ternyata ia sedang mencari sebuah alat penyadap. Tindakan Bobby ini didasari dari keparnoannya yang mana pada masa lalunya Bobby diberitahu ibunya bahwa mereka sedang dimata-matai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan kepada diri mereka. Ia mengatakan tujuan orang tersebut ialah untuk mencari informasi terkait diri mereka. Bobby kecil pun menjadi parno dan pada saat itu ia menjadi anak yang super sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Bobby mencoba mengalihkan fokusnya kepada permainan catur. Lalu ibu Bobby mempertemukan Bobby kepada seorang pria yang bernama Carmine. Ia adalah pecatur profesional yang memiliki ranking 25 se-Amerika pada saat itu. Bobby pun bertanding dengan Carmine. Awalnya Bobby kalah dan ia kesal dengan hal itu. Namun akhirnya ia kembali lagi dan menantang Carmine karena ia benci kekalahan. Hingga akhirnya Bobby pun menang dan setelahnya ia mengikuti perlombaan catur dan berhasil menjadi juara di tingkat provinsi. Bobby sering pergi ke toko buku untuk melihat strategi catur milik sang juara dunia. Bobby mempelajarinya. Ia berlatih siang malam ataupun saat cuaca sedang musim dingin, sampai ia meninggalkan sekolahnya demi bermain catur. Dan ya, berkat kerja kerasnya, Bobby berhasil menjadi Grandmaster catur termuda pada saat itu. Bobby memiliki ambisi yang tinggi, karena pada saat wawancara ia mengatakan ingin menjadi juara dunia. Di tahun 1962, Bobby ikut kejuaraan catur dunia. Di sana ia melawan pecatur-pecatur Rusia. Namun di tengah pertandingan, Bobby pergi dari sana karena merasa telah dicurangi oleh orang-orang Rusia tersebut. Dan ia menjadi marah akan hal itu dan berjanji akan berhenti bermain catur. Di sini banyak yang heran dengan tindakan Bobby. Namun sebenarnya ini adalah hal yang wajar karena kompetisi yang diharapkan Bobby selama bertahun-tahun malah harus ternodai karena adanya indikasi kecurangan. Setelah Bobby pensiun dari dunia catur, ia merasa gelisah karena baginya catur adalah nafasnya. Sampai suatu ketika seorang pengacara menemuinya dan ia meminta Bobby kembali ke dunia catur. Ia akan membantu Bobby karena masalah indikasi kecurangan yang telah Bobby sampaikan. Bobby pun setuju dan ia juga didampingi oleh seorang pendeta yang bernama Bill dan ia juga seorang pecatur profesional. Mereka pun pergi ke California untuk mengikuti kompetisi catur. Namun di awal kedatangan Bobby, ia sudah kesal karena mereka hanya menginap di sebuah motel, sedangkan orang Rusia mendapatkan fasilitas yang lebih bagus. Hal ini membuat Bobby menjadi kesal dengan perlakuan tidak adil ini. Awalnya, Bill mencoba untuk memaklumi tindakan Bobby. Ternyata tidak sampai di sana. Ketika Bobby telah menang dalam pertandingan pertamanya, ia malah memiliki permintaan fasilitas yang bagus dan gaji yang berlebihan kepada manajernya. Tibalah partai final antara Bobby dan sang juara dunia Boris Spassky. Bobby yang sudah sangat yakin mengetahui strategi Boris, akhirnya malah kalah dan ia pergi begitu saja dan mencoba untuk menenangkan dirinya sambil memikirkan permainan di partai final tadi. Tapi di pagi harinya, ia melihat Boris di pantai itu dan merasa telah dimata-matai oleh pihak Rusia. Keesokan harinya, Bobby kembali lagi ke kompetisi dan memulainya dari awal. Ia berhasil mengalahkan para Grandmaster dari masing-masing negara. Hal itu membuat Bobby makin angkuh dan tetap waspada dengan alat penyadap yang mungkin ada di kamarnya. Kakak Bobby yang lalu pergi menemui kuasa hukum Bobby, ia mengatakan sepertinya adiknya telah terkena sebuah penyakit kejiwaan. Oleh karena itu ia meminta untuk membawa Bobby ke dokter ahli.
Namun kuasa hukum Bobby tidak percaya akan hal itu. Setelah pertandingan Bobby, kuasa hukum itu pun mulai percaya kalau Bobby memiliki masalah kejiwaan. Hingga suatu hari, akhirnya Bill tidak tahan dengan semua permintaan dan tingkah laku Bobby. Ia pun pergi meninggalkan Bobby dengan kuasa hukumnya. Ketika di bandara, Bobby malah kabur dan tidak jadi berangkat di Islandia untuk pertandingan finalnya. Ia tidak mau diwawancara sebelum permainan dimulai. Tindakan Bobby ini mempermalukan pihak Amerika di mata dunia. Suatu malam, Bobby menelpon kakaknya dan menceritakan semua kegelisahannya. Dia merasa dimata-matai dan diganggu oleh orang-orang untuk menghilangkan fokusnya. Hingga akhirnya Bill melihat berita itu dan ia pergi menghampiri Bobby lagi. Bobby pun akhirnya mau dibujuk untuk bertanding dengan Spassky di partai final. Dunia pun menjadi heboh karena pertandingan final ini telah lama tertunda. Ketika pertandingan pertama, Bobby merasa terganggu dengan suara kamera. Ia pun melaporkan itu ke pihak panitia. Hingga akhirnya Bobby kalah karena ia merasa gelisah dengan suara-suara yang mengganggunya. Ia pun pergi dari panggung dan meminta pertandingan dilakukan di sebuah ruang ganti, yang mana di sana suasananya sangat hening. Bobby pun mengajukan permintaan itu, dan apabila tidak dipenuhi, ia tidak akan ikut dalam permainan putaran kedua. Dan benar saja, di putaran kedua Bobby tidak datang dan pergi menenangkan dirinya di sebuah pantai. Boris pun kepikiran dengan tingkah laku Bobby. Ia juga merasa sedang dimata-matai oleh seseorang. Hingga akhirnya di putaran ketiga, permintaan Bobby dituruti dan pertandingan dilakukan di dalam ruangan yang hening. Pada pertandingan ini, Bobby melakukan langkah yang sangat berbeda dari yang biasa ia lakukan. Hal ini membuat semua orang kebingungan. Namun akhirnya Bobby pun berhasil menang di putaran ketiga ini. Skor sementara yang menjadi 2-1. Semua orang tampak senang atas kemenangan pertama Bobby. Pada putaran keempat, Bobby imbang dengan skor masih tetap sama. Di putaran kelima, Boris malah bermasalah dengan kursi yang ia miliki. Sepanjang permainan ia hanya mengotak-atik kursinya sehingga putaran kelima dimenangkan oleh Bobby. Skor sekarang menjadi imbang. Putaran terakhir kembali dilakukan di panggung, namun jarak penonton dan kamera harus makin jauh. Di permainan ini Bobby seperti memiliki sebuah jebakan, namun tidak ada satupun yang menebak apa itu. Hingga akhirnya Bobby pun menang. Boris sebagai lawannya memberikan apresiasi kepada Bobby. Hal ini sungguh sangat mengejutkan publik karena secara tidak langsung Bobby berhasil mengalahkan dan membuat sang juara bertahan mengapresiasi permainannya. Bobby akhirnya berhasil menjadi orang Amerika pertama yang menjadi juara dunia dalam permainan catur. Namun setelah itu Bobby menghilang dari dunia catur terkait masalah gangguan kejiwaannya. Dan setelah itu filmnya pun selesai. Gimana guys filmnya? Bobby udah kayak Avatar aja ya, ketika dunia membutuhkannya ia malah menghilang. Memang Dewa Kipas dari Amerika ini adalah salah satu legenda dalam dunia catur. Baiklah, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Silahkan rekomendasikan di kolom komentar film yang ingin saya ceritakan. Oke, see you to subscribe.